Kalau enggak kamu saya tahan. Saya udah tim sus, saya tahu. Nah ini Pak, saya nggak palsu. Kalau saya bilang palsu, palsu. Ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anjay. Balik lagi ke channel gue, Mr. November. Ya, pagi hari ini gue lagi mau berangkat gawe seperti biasa. Di Bogor berangkat gawe, di Bogor berangkat gawe. Ya, jadi hari ini gue mau ngebahas soal tragedi BSD, anjay. Dihiperbolakan atau dilebih-lebihkan. Sebenarnya biasa aja sih. Nah, jadi seperti yang kalian tahu kan, beberapa hari ini kan ada kasus nih, mulai dari apa namanya yang di BSD lah, banyak yang balapan, terus moge full paper no paper. Sebenarnya mah ini masalah lama ya, gara-gara baru ada kasus aja jadi diangkat banget sebenarnya. Sebenarnya ya ini menurut gue biasa aja sih kasusnya. Kalian ngumpul-ngumpul motor terus ditegur polisi, sebenarnya sih biasa aja. Tapi dilebih-lebihkan aja sih kalau menurut gua, dan memang ini rame banget sih menurut gua. Jadi ya terkesannya sih wah hebat banget nih. Oh apa namanya, kejadiannya viral banget nih. Sebenarnya udah banyak kejadian kayak gini bro, baru yang diliput media tuh baru-baru sekarang ini aja. Di luar kota tuh banyak banget bro yang kejadian kayak gini, kayak misalnya balapan liar tuh sampai ratusan orang, ribuan orang tuh yang nonton. Nah kalau ini kenapa bisa viral, karena kebetulan ada mogenya bro. Pokoknya kalau udah ada moge tuh udah pasti viral deh. Nggak tahu kenapa gue juga kalau ada apa thumbnail yang di YouTube tuh moge arogan atau moge nggak bisa nanjak atau moge apa tuh gue pasti klik sih, penasaran gitu. Nah jadi tuh kalau menurut opini gue, BSD ya, berbicara soal BSD, gue main ke BSD itu tahun 2014-2015. Itu tuh jalanannya masih kosong banget bro. Ice Foresta kalau kalian tahu tuh, yang Ice Exhibition yang buat hallnya itu tuh belum ada patok bro, belum ada patok jalan kirinya. Jadi tuh masih luas buat jalanannya, lurus banget. Itu tuh 2014 sampai 2015 ya gue main ke sana. Nah zaman dulu tuh ya udah gitu, kayak security terus yang lainnya tuh kalau sama kita tuh nyantai banget bro. Bahkan mereka ada yang taruhan, tau gak lo? Jadi kita race di situ, mereka malah judi gitu, malah taruhan, kan kocak ya. Terus kalau kita mau ngopi, mereka tuh datang nanya-nanya, bang ini motor apa, gini-gini. Gue itu masih pakai New Fiction bro. Nah di situ tuh surga lah. Sampai akhirnya mulai tahun 2016 lah ya, udah mulai rame tuh 2016. Nah 2016 itu tuh lahirnya motovlogger bro di situ. Ya lu kalau bisa lihat motovlogger terkenal sekarang kayak si Anu, si ini, si Anu. Nah mereka tuh gedenya di sana bro, rata-rata ya. Mereka tuh gede di sana. Zaman dulu tuh kita ngebaur semua sih. Belum ada yang namanya moge, mocil, belum ada yang 150, 2,5, 1000. Pokoknya kalau udah helm full face, terus apa namanya, pakai riding apparel, full gear gitu, bajunya sampai sepatunya, ya udah gabung aja. Belum ada diskriminasi cc lah kalau zaman dulu yang gue rasain ya. Nah di 2016 tuh udah mulai keluar motovlogger. Nah gue nyesel juga sih dari dulu nggak ngebuat vlog. Gue baru mulai ngevlog 2019 apa 2018 ya gue mulai ngevlog, ya lupa. Jadi gue tuh dulu main juga di sana, apa namanya, motoran gitu. Tapi gue cuma punya kameranya Xiaomi dan buat Instagram doang sih, nggak buat YouTube. Ya gitu dulu di sana tuh seru banget. Masuklah ke 2017. Wah, udah mulai rame tuh pas gue riding ke sana. Gue udah pakai R25 juga. Udah mulai nggak kondusif lah. Jalanan Ice tuh udah mulai ditutup sebagian paling kirinya. Jadi kalau Ice BSD dulu tuh jalanan lurusnya parah bro, lurus banget, gila. Nah kalau sekarang udah nggak bisa karena udah ditutup. Gila deh, pokoknya udah nggak kondusif banget deh. Kalau sekarang, kalau zaman dulu gokil banget. Nah terus juga gue pernah kejadian nggak mengenakan bro di BSD tahun 2017 apa 2018 ya. Jadi tuh ada jalan tol gitu, jalan tol tapi yang menuju ke jalan tolnya ya, bukan jalan tol utamanya.
Nah kita tuh di situ riding biasa aja, lari-lari 60, 70, 80. Ya kalau motor 2,5 lari 60, 70 wajar ya bro, bukan kategori ngebut karena itu baru gigi 3 doang. Jadi jangan dibully nih. Ya lari wajar lah 60, 70, 80 ya. Matic pun kalau gue rasa 80 masih biasa sih di jalanan yang lebar kayak gitu. Tiba-tiba dilemparin batu bro sama anak-anak bocah, kayak anak-anak SD SMP gitulah. Sama teman-teman gua nih, gue sebutin nih, mungkin kalian ada yang tahu nih mereka nih. Yang pertama Mr. Black Nanja, yang dulu naik R1 sekarang udah pakai Aerox. Terus ada teman gua namanya Elmo, dulu apa namanya, kerja di Starbucks, sekarang udah jadi manajer Starbucks loh, gokil. Ini Instagramnya. Terus ada ini nih @Fahran Mafazi. Teman gila gue nih bro dari dulu. Kalau gue ada urusan di jalan pasti selalu dia saksinya. Nih Fahran Mafazi. Nah teman gue ini apes nih dari kita semua riding bareng. Dia kena ini bro, kena timpuk batu. Kita nggak tahu, tiba-tiba di depan tuh ada anak kecil SD SMP gitulah, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ngambil batu segede pala orang lah, gede banget batunya. Itu kalau kena pala salah satu dari kita bisa pecah tuh pala kita, kalau kita nggak pakai helm full face ya. Kita nggak nyangka ya bro kayak gitu, tiba-tiba ditimpuk. Nah pecah lah kaca temen gue. Nah gilanya gue nyamperin tuh ke kampungannya. Untung gue ditahan sama temen gue. Kalau seandainya gue nggak ditahan sama temen gue, pasti gue mati tuh. Ya udah gitu tuh gue cuma menceritakan kerasnya BSD ya. Terus setelah kejadian itu tuh udah mulai rame tuh, namanya tapal kuda. Tapal kuda tuh di Menara Indofood. Itu jalanannya keren banget bro, belokannya. Tapi ada tapinya nih. Itu bukan aspal, apa ya bahannya ya? Kayak bukan aspal sih, apa sih namanya tuh, gue lupa tuh. Baja ya? Baja atau apa sih? Jadi teksturnya itu bukan aspal kayak gini gitu. Dan itu bahaya banget sih. Jadi tuh belokannya, wah gila seru banget bro kalau main di tapal kuda itu. Nah zaman main di tapal kuda tuh belum ada polisi, belum ada security gitu, masih kayak ngebaur gitu. Dan udah mulai menjamur kan tuh tempat, orang dari Bekasi, orang dari Bogor, semuanya tuh main ke situ semua. Terjadilah beberapa kali crash. Nah mulai dari situ udah mulai ditutup, udah ada patrolinya. Jadi ya udah gitu, udah nggak bisa main situ lagi. Nah, sampai sekarang keluarlah sirkuit BSD yang paling baru. Sirkuit BSD itu yang buat tempat mobil tadi ya, balap. Nah sekarang dijadikan lah sama teman-teman motor gitu loh. Dari Mocil sampai Moge tuh main ke situ semua. Ya gue juga kalau libur bakal main ke situ bro. Lagi beruntung aja sih gue sebenarnya, gue nggak ditangkap polisi atau gimana. Nah jadi nih kita langsung ke bab utamanya nih, bab 5. Nah bab 5 itu, nah tadi bab 1, bab 2, bab 3 lah ya. Sekarang bab 4, bab 5 deh. Skripsi kali pak. Terus apa namanya, masuk ke inti ceritanya. Ya di BSD itu udah terlalu rame, udah banyak dijadikan ajang balapan gitu. Nah udah beberapa kali bro ditegor. Aduh bapak. Udah beberapa kali ditegor sama Pak polisi di sana, sama security. Tetaplah, sebenarnya bukan tetap ngebandel ya. Nih gue perhatiin nih, kalian harus tahu banget nih. Pengguna motor lewat nih ngebut-ngebutan, rombongan A, weng ngebut-ngebutan kan. Terus apa namanya, ditangkap nih sama security. Ya udah mereka pulang kan. Tiba-tiba ada rombongan B. Rombongan B itu kena bro. Rombongan B nggak tahu apa-apa tuh kena, sama kayak kasus gue yang ditimpuk sama akamsi BSD sana bro, gitu. Yang di jalan tol tadi gue ceritain. Nah jadi gitu, pasti setiap rombongan yang berbeda, yang kedua tuh pasti chaos deh. Karena dikira rombongan yang sama gitu kayak yang pertama. Ya orang mana merhatiin sih ya kan, kalau udah 2,5, 150 tuh kan nggak bisa bedain lah. Suaranya beda-beda dikit, sama bentuknya mirip-mirip. Nah kalau kejadian yang di sana tuh pertama dijepit dulu bro. Apa namanya, dijepit. Jadi dari belakang sama dari depan tuh semuanya, pintu masuk pintu keluar tuh ditutup semua sama polisinya.
ada beberapa motor yang selamat, ada yang nggak selamat. Yang gue lucu sih katanya ada R6 kabur lewat tanah. Jadi kan daerah yang ditilang polisi ini kan banyak tanah kosongnya bro, banyak tanah yang belum kepake. Nah itu katanya ada R6 sampai saking paniknya kabur. Gue nggak bayangin sih suaranya 4 silinder tapi di tanah. Anjay, kocak. Nah terus juga apa namanya, yang ditangkap-tangkapin itu banyak yang ini, banyak yang no paper bro. No paper itu buat yang kalian nggak paham, no paper itu motor yang udah dipakai seseorang tapi nggak ada surat-suratnya. Ya, nggak usah nanya, saya polisi. Ya udah, kamu belinya ada BPKB nggak? Kalau nggak, kamu saya tahan. Saya udah tim sus, saya tahu. Nah ini Pak, saya nggak palsu. Kalau saya bilang palsu, ya. Jangan aduh, belinya berapa saya tanya? 140, belinya di mana? Online? Ya udah, rasain. Nah, pasti betul. KTP-nya minta. Palsu deh. Ini palsu ini. Jadi kayak nggak ada STNK-nya, nggak ada BPKB, atau mungkin ada STNK-nya tapi nggak ada BPKB-nya. Bisa dibilang itu motor siluman lah. Ya gue nggak permasalahin itulah. Jadi yang gue tangkap nih ya, cerita dari temen gue, sebenarnya polisi bukan nyari moge no paper atau full paper ya. Yang di sana itu yang mau ditilang itu adalah balap-balapannya. Nah, apesnya moge-moge itu, yang beberapa moge di sana itu ditilangnya karena ya lagi apes aja. Nah, kalau ditanya bang itu kalau moge no paper full paper itu bisa keluar nggak? Nah kalau setahu gua kalau seandainya nggak ada surat, motor itu tuh nggak bisa diambil lagi gitu, kecuali dia bawa BPKB. Gua nggak ngomongin moge lah ya, semua motor. Gua dulu waktu SMP SMA pernah ikut balap liar, motor-motor kayak RX King gitu, nonton doang sih, nggak ikutan, nggak ada nyali gua. Nah terus motornya ditilang nih, ditangkap kan, dibawa ke pos polisi. Itu nggak bisa ditarik bro, harus ada BPKB-nya gitu. Jadi ya motornya akhirnya jadi makanan ini aja, jadi makanan negara aja. Nggak tahu tuh di kemana, mungkin dijual atau dilelang. Yang pasti udah nggak boleh diambil lagi sama pemilik ya gitu, kecuali kalian punya BPKB atau STNK. Nah buat gue juga, buat teman-teman nih yang rada banyak yang nyinyir ya masalah ini, teman-teman kita lagi kena musibah. Ya kalau dibilang salah ya salah lah, ini lagi masa pandemi. Tapi nggak usah nyinyir lah, nggak usah so suci lah. Kayak terlalu ngejudge gitu, satu orang dijudge banget. Ya nggak usah lah bro, namanya lagi apes. Siapa tahu yang kalian judge itu cuma lagi lewat. Nih kayak contohnya temen gue nih, gue kenal banget, temen gue baik banget nih, namanya Bang Panus. Apa namanya? Dia nih orangnya nih taat banget, belibet gue, taat banget pemerintah bro. Jadi pemerintah bilang nggak boleh keluar, dia bener-bener 2 bulan tuh ngunci diri di rumah. Nah gue tuh ngikutin Instagram dia juga kan, gue cek storynya, suka lihat chat storynya. Terus kalau dia ngupdate selalu gue kasih apa namanya kayak notif lah, gue kasih love atau gue komen, gue suka DM-an juga. Nah dia tuh bener-bener di rumah gitu, nggak nunjukin kalau dia di luar riding. Nah pas banget dia riding, malamnya dia tuh atau pagi dia ngupdate ya San Mori gitu kan, apes lah tiba-tiba kena. Nah kayak gini kan kita nggak bisa salahin dia bro. Bulan gua ya ngendep di rumah ya. Ini belum ada momen-momen menarik gitu ya. Gitu nggak bisa disalahin kan, ya memang lagi apes aja. Jadi ya gak usah ngejudge seseorang lah, kalau menurut gue biasa-biasa aja. Terus apa namanya, bab terakhir deh ya, bab 6. Bab 6 nih yang paling penting sih kalau menurut gue. Menurut gue bab 6 itu adalah kesimpulan atau solusi. Menurut gue pemerintah udah harus serius sih sekarang. Semoga vlog gue ini bisa didengar sama petinggi-petinggi di Indonesia lah ya, nggak usah Indonesia sih ya. Untuk wilayah Tangsel dan Jakarta aja. Tangsel sama Jakarta tuh udah butuh ini bro, udah butuh sirkuit. Banyak banget yang nyinyir bilang apa namanya, beli motor bisa, di sirkuit nggak bisa. Sebenarnya bukan kayak gitu sih. Waktu bro, kita ngomong waktu sama jarak gitu. Kalau untuk main di sirkuit bisa lah, hampir semua orang, harganya nggak mahal kok. Kayak motor 2,5 cuma 400.000 ya bisa lah, walaupun gak ada duit bisa nabung kan, kayak sebulan gitu nabung, gak beli rokok, bisa tuh main di sirkuit. Tapi permasalahannya, ini buat yang nyinyir-nyinyir ya, ngebut di sirkuit aja,
waktunya ke sana tuh susah bro. Sirkuit itu cuma ada di Sentul yang paling deket ya. Gua ke Jogja, perjalanan darat, gua tuh nemuin sirkuit 3 kali bro. Di apa namanya, di kabupaten mana lah, pokoknya di daerah sebelum Jogja apa sih, gue lupa namanya tuh. Itu tuh ada, gue udah nemu 3 kali sirkuit gitu. Jadi ya kenapa kita yang mayoritas apa namanya, kota gitu, kota Jakarta, kenapa kalah gitu sama mereka yang non kota gitu, mungkin bisa dibilang kabupaten. Ya menurut gue pemerintah udah harus ini sih, udah harus punya pikiran lah setidaknya buat bangun sirkuit. Karena ya banyak banget apa ya, bakat-bakat terpendam, tau gak lo, bakat-bakat tersembunyi gitu ya kan, para riders Indonesia gitu. Jadi ya gitu sih kalau menurut gua. Saran gua ya udah harus punya sirkuit sih Jakarta Jakarta sama Tangsel. Karena kalau Bogor ya udah dekat sama Sentul ya, ada Sentul gede, Sentul kecil. Dekat banget jaraknya, cuma setengah jam lah dari Bogor kota atau 40 menitan. Apa namanya, kalau mau race, kalau mau balapan itu suka-suka kalian deh gitu. Gue kan nggak bisa ngelarang kalian kan, gue juga kadang-kadang suka race sama teman-teman gue. Suka riding, tapi nggak usah ganggu jadwal orang aktivitas bro. Kayak misalnya jam 9 pagi kalian udah main gitu sampai jam 12 siang, ya itu ganggu lah. Menurut gue kalian main dari subuh aja, keluar jam 5, jam 8 malam ya udah pulang lagi gitu. Jam 8 malam, jam 8 pagi, jam 5 pagi keluar, jam 5 pagi belibet gua. Jam 5 pagi keluar, jam 8 pagi kalian udah di rumah lagi gitu. Atau kalau mau malam sekalian, kayak jam berapa ya, jam 12 lah kalian main sampai jam 3 pagi gitu. Ya tapi gitu resikonya ketemu begal. Dan juga jangan ngegrup dulu deh, jangan full squad dulu. Ya bertiga sampai berlima aja lah, gak usah penuh-penuh banget riding, ngapain sih. Soalnya jadi kelihatan banget bro, jadi kayak apa ya, kecium banget gitu kita main-main di jalan gitu. Gue bukan mendukung buat tetap riding ya, tapi mengurangi resiko pada saat riding. Karena kan gue nggak mungkin bilang kalian jangan riding, anjir suci banget gue. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Mohon maaf kalau video gue rada lama. Gue cuma mau ngejelasin sih asal muasalnya BSD sampai sekarang nih chaosnya kayak gini. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Kalau gue ada kesalahan, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah.